Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi seorang pemotor menyerang polisi saat terjaring razia patuh 2025. Polisi berhasil tangkap pelaku dan menyita sebilah pisau yang digunakan saat menyerang polisi. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patuh Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto hari ini menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Dalam sidang yang digelar hari ini, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Sementara itu pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hari ini membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang.
Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula, Tom Lembong, hari ini kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang penasihat hukum, Tom Lembong meminta majelis hakim menolak seluruh replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ngada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Terima kasih. Saya masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi tanggapan atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya yang luar biasa ya, juga kepada para hakim ya, yang sepanjang persidangan yang melelahkan dan kompleks ya, menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjalankan sidang secara tertib dan dalam suasana hikmat dan bijaksana ya, juga kepada bahkan para jaksa yang bekerja secara profesional ya. Saya wajib mengakui bahwa saya mendapat perlakuan yang cukup manusiawi dari kejaksaan saat saya dalam tahanan kejaksaan ya. Kita harus fair ya, bilang apa adanya, dan saya menghargai perlakuan yang manusiawi terhadap saya dalam tahanan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang duplik korupsi impor gula Tom Lembong, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Rahmat. Selamat malam. Salam, poin penting apa saja yang disampaikan Tom Lembong dalam sidang tadi? Ya, Davi dan juga pemirsa, baru saja dari tim penasihat hukum Tom Lembong ini telah menyelesaikan sidang dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang tindak pidana korupsi impor gula. Dan tadi dalam perjalanan sidang ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dalam persidangan kali ini, di mana tadi dari tim penasihat hukum ini menilai bahwa jaksa penuntut umum ini terlalu mengada-ngada dan juga tidak jelas, karena memang untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka ini tidak memenuhi unsur untuk memenuhi dari 2 unsur, minimal 2 alat bukti untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan penetapan Tom Lembong sebagai terdakwa pun juga ini terjadi dan juga merupakan bentuk sebuah kriminalisasi. Dan tadi dalam persidangan dari tim penasihat hukum Tom Lembong juga meminta agar majelis hakim ini menolak seluruh replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan Tom Lembong juga tadi turut membacakan dupliknya yang berjudul Tetap Manusia, yang di dalamnya ini memang berfokus pada asas moralitas dan juga etika. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Davi, dan juga pemirsa, bahwa perjalanan persidangan Tom Lembong yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan ini juga sudah memasuki di babak akhir, yang nantinya untuk sidang vonis sendiri ini akan dilangsungkan pada hari Jumat mendatang atau pada 18 Juli 2025, dan nantinya kita akan sama-sama nantikan bagaimana final dari keputusan di sidang vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Apakah nantinya untuk putusan di sidang vonis ini majelis hakim ini akan mengabulkan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar
agar Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara, atau nantinya majelis hakim punya pertimbangan lain yang nantinya mungkin bisa saja pertimbangan vonisnya ini akan jauh lebih berat atau jauh lebih ringan. Kita akan nantikan secara bersama pada hari Jumat mendatang. Davi. Baik, terima kasih. Salam Rahmat Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kejaksaan Agung akan memanggil mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi laptop pada Selasa besok. Selain itu, Kejagung juga telah mencekal Nadiem bepergian ke luar negeri. Kejaksaan Agung kembali mengagendakan pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Nadiem akan diperiksa Selasa 15 Juli 2025. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan kantor Goto beberapa waktu lalu. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Bahwa penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Dalam kasus dugaan korupsi laptop, Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan status pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juni 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem adalah untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid diduga berada di Singapura. Hingga saat ini Kejagung belum menentukan langkah untuk menjemput saudagar minyak tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina, Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap Riza Khalid. Menurut Kejagung, ayah Keri Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan untuk menangkap Riza Khalid, Kejagung bisa meniru langkah KPK saat menangkap Paulus Thanos, tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang kala itu juga kabur ke Singapura. Kalau kemudian ada informasi dia berada di luar negeri, sebenarnya dalam hal ini umpamanya di Singapura, ya sebenarnya kita punya jurisprudence, ya artinya ada yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, minta kepada otoritas Singapura untuk menahan, kemudian menjemputnya, gitu ya, seperti yang dilakukan pada Thanos. Hal senada disampaikan Azmi Syahputra. Menurutnya, Kejagung bisa segera mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Singapura untuk memulangkan Riza Khalid ke Indonesia. Karena kalau katakanlah pelaku atau Riza Khalid ada di Singapura, maka tentunya pemerintah dapat mengajukan permintaan ekstradisi karena memang negara kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Tentu dalam tindak pidana korupsi ini juga nanti ada kewajiban pemerintah Singapura untuk menyerah. Menangkap Riza Khalid tentunya PR besar, namun sesuai ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk memburu para koruptor, Kejagung pun dituntut bergerak lebih cepat sebelum Riza Khalid berpindah ke negara lain dan kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pembela ulama dan aktivis serahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.
Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa aja, biasa. Sementara itu, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil.
Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus kepenyidikan dan menetapkan tersangka. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sudah dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim Pembela Ulama dan Aktivis Ulama tidak puas karena Bareskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait penyelidikan kasus ijazah Jokowi di Bareskrim, kami telah terhubung dengan Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, dan Firmanto Laksana, Kuasa Hukum Joko Widodo. Selamat malam Pak Rizal, Pak Firman, apa kabar? Malam, Pak Rizal. Malam, Pak Firman. Saya ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, bukti baru apa yang Anda bawa ke Bareskrim? Ya, saya kira penguatan tentang ijazah yang menjadi komparasi gitu kan, untuk membuktikan tidak identiknya itu ijazah Joko Widodo dengan ijazah komparasi yang kami ajukan. Jadi itu tiga ijazah yang Dr. Roy sampaikan, juga beberapa Dr. Ismon dan juga beberapa kita semua sepakat itu bahwa 3 ijazah itu adalah ijazahnya almarhum Hari Mulyono, kemudian Pronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Saya kira 3 ijazah itu dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Karena tidak identik berarti ada unsur pidana, dan atas dasar unsur pidana itu ya diharapkan ada peningkatan penyelidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian juga yang keduanya adalah informasi dari kajian ataupun podcastnya Darmawan Sepriosa ya, dengan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Itu konteksnya adalah soal dugaan pembuatan
ijazah palsunya Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok. Saya kira itu yang diangkat juga sebagai bukti. Oke, baik Pak Rizal, tapi yang saya penasaran mengapa kemudian bukti baru ini baru dilampirkan sekarang, tidak ketika gelar perkara khusus kemarin. Apakah ini salah satu sebagai upaya tandingan TPUA, katakanlah begitu, dengan status hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya? Ya, sebenarnya itu sudah terungkap di gelar perkara khusus, tapi gelar perkara khusus kan belum ada hasil, belum ada pengumuman tentang apa gitu kan hasil dari gelar perkara khusus itu. Oleh karena itu dikuatkan gitu kan bukti yang telah disampaikan ataupun ditayangkan dengan bukti baru penguat gitu kan, dengan beberapa podcast dan ahli-ahli baru yang telah menyampaikan benarnya ketidakidentikan itu. Nah, kemudian juga yang soal pramuka itu mungkin baru ya, karena memang penguatan dari kaitan pembuktian itu muncul ya untuk menunjukkan bahwa tidak bisa begitu saja dihentikan proses penyelidikan sebelum pihak kepolisian menyelidiki gitu kan temuan di dugaan pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka itu. Baik. Pak Firman, tanggapan Anda di Barreskrim masih berjalan nih sepertinya. Terima kasih, selamat malam Davi, selamat malam Pak Rizal dan pemirsa. Iya Pak Firman, selamat malam. Jadi sejak 22 Mei sudah dihentikan itu pemirsa semua. Dan kemudian diajukan adanya gelar perkara khusus beberapa saat lalu ya, tanggal 9 Juli kalau saya tidak salah kemarin itu. Ya. Kemudian disampaikan pada saat gelar perkara khusus tidak ada hal baru. Jadi biar saya sistematis menyampaikannya, bahwa kemudian kita menunggu sekarang nih, ceritanya kan begitu. Tetapi dalam penungguan ini kan tidak ada tindak lanjut dari penyelidikan itu tetap dihentikan, seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan pun membawa pembanding dan sebagainya itu pun sesungguhnya kan pihak Barreskrim Polri sudah melakukan rangkaian pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi, baik terhadap dokumen analog ijazah asli otentik Bapak Jokowi yang identik dengan pembanding-pembanding yang disajikan oleh Barreskrim Polri. Dan oleh karena itu menurut hemat kami itu sudah dihentikan. Dan walaupun demikian kami serahkan mekanisme selanjutnya kepada pihak Barreskrim. Apakah ada yang disampaikan tadi oleh teman-teman dan Pak Rizal CS tadi itu apakah ada nilai dan sebagainya, kami serahkan kepada pihak penyidik, tentunya seperti itu Barreskrim Polri. Dan oleh karena itu yang sebenarnya sekarang harus kita cermati adalah dugaan laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Ini yang harus kita cermati di Polda Metro Jaya sesungguhnya, karena apa yang disampaikan oleh tim Pak Rizal dan kawan-kawan tentunya itu menjadi masukan bagi Barreskrim Polri, dan apakah itu ditindaklanjuti tentu kita tunggu kan seperti itu. Tapi kita harus firm dulu nih bahwa itu sudah dihentikan seperti itu. Jadi kita sekarang fokus kepada Polda Metro Jaya nih. Karena kalau di Polda Metro Jaya nanti memang sekarang sudah dinaikkan penyidikan, ya sudah ada peristiwa pidananya, sudah ada yang melakukan penyebaran fitnah nih, kira-kira gitu lah. Sudah dugaan penyebaran fitnah dan penyebaran nama baiknya sudah ada nih, tinggal dicari nih siapa tersangkanya. Dan seperti itu sampai nanti kita tindak lanjuti, dan kalau memang kita continuous ya, kita relevan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa jika itu memang nanti diminta untuk diperiksa baik di tahapan baik penyidikan maupun tahapan di pengadilan, kita akan serahkan kembali ijazah tersebut. Baik, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, apa yang disampaikan penyidik Barreskrim ketika Anda menyerahkan bukti baru, apa yang kemudian membuat Anda yakin bahwa itu juga akan diproses oleh Barreskrim? Ya, saya kira itu belum pernah muncul bukti itu ketika sampai pada pengumuman tanggal 22 Mei 2025 sehingga dihentikan penyelidikan. Belum muncul itu. Baru kita munculkan saat gelar perkara khusus gitu, bahwa 3 ijazah teman Jokowi ini tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Saya kira dari sisi itu pihak penggelar perkara khusus ini, pimpinan tidak memberi satu informasi apapun karena baru mendengarkan tanggapan ataupun pendapat dari pihak pelapor dalam hal ini TPUA
tentang keberatannya dan bukti khusus yang bukti baru yang disampaikan itu, yang ditayangkan itu. Dan kemudian kemudiannya katanya di tahap kedua di internal melakukan rapat-rapat gitu. Jadi belum ada keputusan terhadap bukti yang juga telah disampaikan oleh TPU. Belum ada keputusan dan bolanya saat ini di Barreskrim ya. Tentu saja kepastian hukum juga harus diberikan oleh Barreskrim terhadap kasus kita ini. beri tambahan-tambahan dengan bukti-bukti baru. Gitu. Iya. Baik. Kita nantikan nanti prosesnya akan seperti apa di Barreskrim. Terima kasih Pak Rizal. Pak Firman juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Ya, selamat malam. Terima kasih. Polisi mengungkap diplomat muda ditelepon istrinya hingga 3 kali sebelum ditemukan tewas. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Sebelum ditemukan tewas, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Namun demikian, polisi belum pastikan penyebab kematian korban. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Dan untuk membahas lengkapnya terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, kami telah terhubung dengan Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Adrian, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik ya. Bang Adrian, terhadap kasus ini sudah berjalan penyelidikan beberapa waktu, namun belum juga diketahui penyebabnya. Sebenarnya seperti apa kompleksitas dari kasus ini menurut Anda? Beda loh antara belum diketahui penyebabnya dan polisi masih belum yakin mengumumkannya. Saya dapat penyebabnya sudah diketahui, tapi polisi belum yakin mengumumkannya. Gitu. Apa indikasi penyebabnya sudah diketahui? Ya karena kalau melihat dari waktunya, maka sudah seminggu ya. Itu tentu otopsi itu kan tidak sampai 1 hari, ya.
Itu satu. Kedua, kalau kita bicara mengenai pemeriksaan laboratorik tentang organ-organ tubuh bagian dalam, juga katakanlah saja beberapa hari. Kalau kita bicara mengenai pemeriksaan jejak digital juga 1-2 hari selesai, ya. Maka mestinya sebetulnya semua data sudah ada di tangan polisi, ya. Katakanlah saja data itu ada di tangan Polsek Menteng. Nah, begitu kemudian disajikan kepada Polda, Polda bilang bahwa coba kami aja yang ambil deh, siapa tahu ada lagi data-data yang lain. Maka kemudian diadakan pemeriksaan TKP sampai 3 kali, ya, untuk melengkapi, ya, jangan sampai ada yang kurang. Nah, dengan kata lain sebetulnya sudah terkumpul semua data itu di kepolisian, ya, maka tinggal diumumkan. Nah, mungkin dalam hal ini soal pengumuman ini yang kemudian lalu tengah dicari satu cara, ya, agar kemudian semua berlangsung dengan baik. Mungkin begitu. Oke, ada 2 persepsi publik yang berkembang begitu ya terkait penyebab kematian. Yang pertama adalah kasus ini bunuh diri, kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Namun kalau dilihat dari bagaimana kemudian tempatnya, kita tahu ini adalah room lock mystery ya, Pak Adrian, analisis Anda sebenarnya penyelidikan bisa dimulai dari mana menangani kasus ini? Ya, sesuai dengan kegiatan investigasi pada umumnya, kalau kita mulai dari TKP dong, ya, dan ternyata sebagaimana diumumkan dalam berbagai kesempatan, TKP tidak dimasuki oleh orang lain. Tidak ada orang lain yang break in, yang masuk dan keluar tanpa diketahui identitasnya, gitu ya. Tidak ada yang tercuri, tidak ada yang tidak ada juga indikasi bahwa ada orang masuk, gitu ya. Nah, maka tentu analisa bahwa ada orang kedua, artinya ada pelaku pembunuhan, tidak bisa dikembangkan, ya. Nah, maka lalu kemudian kita bicara mengenai teori bunuh diri, ya. Saya sendiri berpikir itu, ya. Jadi adanya lakban di kepala itu adalah dalam rangka untuk menutupi jalan nafas, sehingga kemudian yang bersangkutan itu bisa meninggal. Namun menutupi jalan nafas untuk meninggal itu satu hal yang menyakitkan, ya. Jadi membuat diri sendiri tercekik, ya, tanda kehabisan udara itu hal yang menyakitkan. Maka saya berpendapat, dan ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pemberitaan bahwa di dekat jasad korban terdapat obat-obat, ya. Maka saya berasumsi bahwa obat-obat itu diantaranya adalah obat tidur misalnya. Hal mana kemudian akan membantu mempercepat yang bersangkutan itu meninggal karena tenang, ya. Nah, sehingga lalu kemudian tidak merasa sakit ketika jalan nafasnya tersumbat. Namun teori ini pun juga sebetulnya ada kelemahannya. Saya tidak mengatakan ini teori yang sebetulnya semuanya kuat, ya. Kenapa ada kelemahannya? Karena dalam hal ini kelihatannya korban tidak menunjukkan satu tipikal orang yang hendak bunuh diri, ya. Tidak ada gerak-gerik, perilaku, kata-kata ataupun tulisan yang mungkin menunjukkan bahwa yang bersangkutan hendak membuat satu tindakan yang fatal. Hal mana diungkapkan oleh sejawatnya atau istrinya, konon begitu, gitu ya. Nah, maka dengan kata lain teori bunuh diri juga bisa menjadi lemah. Nah, kalau begitu apa dong? Nah, maka lalu kemudian kita tinggal menunggu hasil otopsi plus temuan dari bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan oleh kepolisian. Demikian. Pak Adrian, menarik ketika modus melilit lakban ini dipilih menjadi salah satu metode untuk mengakhiri hidup. Kalau dalam perspektif psikologis sebenarnya apa biasanya ya yang mendorong seorang untuk melakukan hal yang rumit ketika bunuh diri? Kami biasanya melihat pada dua kelompok saja, ya. Satu bunuh diri yang bersifat macho, dan yang kedua yang bersifat feminin. Dengan kata lain, pada cara yang bersifat macho itu memang mengandalkan pada keberanian, ya. Ada unsur berani, ada unsur jantannya, ya. Sementara pada konteks feminin itu kelihatan seperti lemah lah, atau mirip perempuan lah, mohon maaf begitu, ya. Jadi sebagai contoh misalnya bunuh diri feminin itu misalnya dalam konteks minum pil tidur, ya, atau menyuntik diri, ya, sehingga kemudian nggak sadar, atau minum dalam jumlah besar, ya, jumlah banyak, sehingga kemudian lalu tertidur dan kemudian lalu tidak bangun-bangun lagi, itu umumnya dikategorikan sebagai feminin, ya, bunuh diri yang feminin. Sementara kalau kita bicara mengenai bunuh diri yang macho itu misalnya gantung diri, menembak, ya, menembak diri sendiri, itu lebih bersifat macho. Dengan kata lain, maka memang pelakunya umumnya pria, ya, terkait dengan yang macho itu. Nah, soal adanya variasi lain seperti misalnya melilit
melilit dengan kepala dengan lakban itu memang hal yang agak langka ya. Mungkin bisa dikategorikan sebagai agak-agak feminin ya, ditandai dengan bahwa yang bersangkutan itu lalu kemudian tidur dengan baik di tempat tidurnya, ditutupi dengan selimut dan seterusnya, itu sehingga seakan-akan memang siap untuk menghadapi ajalnya, mungkin begitu. Oke, Pak Adrian, terakhir, menurut Anda apakah otopsi terhadap jenazah yang bersangkutan saja cukup untuk mendapatkan data ataukah perlu diekshumasi? Kalau ekshumasi itu kan artinya sudah dikebumikan, lalu kemudian dianggap perlu untuk digali kembali. Nah, yang ini kan enggak, ini kan adalah otopsi dalam terhadap korban yang masih segar ya, sehingga asumsinya itu tidak ada penyulitnya bagi saya gitu. Nah, dan saya yakin bahwa diangkatnya kasus ini ya, ditariknya kasus ini dari Polsek Menteng ke Polda Metro juga tidak berarti lalu Polsek Menteng salah. Saya kira saya angkat topi terhadap teman-teman di Polsek Menteng yang tentunya memiliki kemampuan lebih dibandingkan polsek-polsek yang lain. Namanya aja Polsek Menteng kan gitu. Tapi tampaknya dalam hal ini Polda Metro berpikir bahwa jangan-jangan ada hal lain ya yang kemudian bisa dipertimbangkan ya, yang mungkin kemudian lalu tidak menjadi ranah dari Polsek Menteng. Makanya kemudian lalu perlu dilakukan pengambilan data berkali-kali di TKP sampai 3 kali konon ya. Hal mana saya yakin sih dengan TKP sekecil itu, dengan kata lain tidak ada hanya satu kamar, tidak ada orang yang lalu lalang ya, praktis hanya 1-2 orang yang punya akses tentu ya, lalu kemudian bisa kita asumsikan bahwa tidak akan banyak hal yang terlewatkan gitu ya, sehingga sebetulnya sampai 3 kali pun juga mencerminkan satu kerjaan yang sebetulnya agak berlebihan gitu ya. Nah, saya membaca ini sebagai satu bentuk mungkin dari segi Polda Metro untuk mencari satu cara bagaimana memberitahukan kepada publik. Mungkin begitu. Oke, artinya polisi menurut dugaan Anda sudah mengetahui dan tinggal mengumumkannya saja begitu ya Pak Adrian. Terima kasih, kita nantikan nanti seperti apa sebenarnya yang diungkapkan oleh Polda Metro Jaya terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Adrian, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, dan meyakinkan bahwa dalam penanganan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami melalui kami kepada Polri menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Sebelumnya, Kompolnas juga melakukan kunjungan ke Mapolda Nusa Tenggara Barat bertemu dengan penyidik. Kompolnas menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi proses penyidikan hingga tahap persidangan. Seperti diketahui, polisi telah menahan 3 tersangka dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 2 orang tewas dalam insiden kapal nelayan tenggelam di Pasuruan, Jawa Timur. Kami segera kembali.
Kembali di Newsroom, pemirsa, sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Mentan pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Praktik curang penjualan beras kembali mencuat ke permukaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada temuan mengejutkan, yakni 212 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Merek-merek yang mengklaim diri sebagai beras premium tersebut ternyata berisi campuran beras medium. Kerugian akibat praktek dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo, tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group.
PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Sleep Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran. Pihaknya akan berikan sanksi kepada pihak yang berlaku curang sesuai aturan yang ada. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Setiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Bastille Day di Paris, Prancis. iNewsroom segera kembali. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS,
tempat laboratorium lengkap, laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas, yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu. Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat saat kontingen Indonesia tampil dalam parade militer Bastille Day yang berlangsung di Paris, Perancis. Selain menampilkan kekuatan militer, dalam parade tersebut kontingen Indonesia juga membawa misi budaya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Kontingen Indonesia yang berjumlah lebih dari 500 personel berada di barisan paling depan dalam parade. Derap langkah tegap para prajurit menyatu dalam formasi baris berbaris yang rapi dan solid. Presiden Prabowo berdiri dan memberikan hormat saat pasukan Indonesia melintas. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mengapresiasi dengan tepuk tangan. Dalam perayaan nasional Prancis ini, Indonesia tampil sebagai satu-satunya negara sahabat yang diundang secara resmi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengirimkan kontingen. Keikutsertaan Indonesia dalam Bastille Day diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis serta memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat internasional. Place Charles de Gaulle yang disambut oleh sebuah pesawat kecil jatuh di Bandara Southern London, Inggris pada hari Minggu. Kami segera kembali. Di Newsroom, pemirsa, sebuah pesawat kecil jatuh dan meledak di Bandara Southern London, Inggris sesaat setelah lepas landas. Bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rekaman video dari lokasi menunjukkan bola api membumbung ke udara di atas Bandara Southend, London, Inggris pada hari Minggu. Pesawat Beechcraft B-200 Super King Airjet yang hendak terbang menuju Belanda jatuh lalu meledak hebat tak lama setelah lepas landas. Kecelakaan menyebabkan bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedikitnya 5 penerbangan internasional dibatalkan setelah kecelakaan tersebut. Petugas terkait masih menyelidiki insiden kecelakaan udara ini. Belum diketahui pasti jumlah penumpang dan kru di dalam pesawat tersebut. Pemirsa, tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. Dari video amatir yang terekam warga, tentara Israel melepaskan tembakan ke warga Gaza sekitar di pusat bantuan yang diawasi oleh Amerika Serikat dan Israel di Rafah.
Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Dari laporan Palang Merah, rumah sakit lapangannya di Rafah telah mencatat lebih dari 250 orang tewas dan 3.400 pasien terluka akibat penembakan sejak lokasi distribusi makanan yang dikelola Israel didirikan di Gaza sejak 27 Mei lalu. Timnas Indonesia Senin sore menggelar latihan terakhir untuk memantapkan strategi jelang laga perdana ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad Garuda di bawah asuhan Gerard Vandenberg siap tempur akan melakoni laga pembuka melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Skuad Garuda Muda terus mematangkan strategi dalam latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia GBK jelang laga pembukaan ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad di bawah asuhan Gerard Vandenberg telah menyiapkan permainan mengejutkan untuk Garuda Muda. Dalam latihan terakhir ini, Vandenberg hanya melakukan latihan ringan untuk anak asuhnya. Strategi permainan telah diraciknya dari pemusatan latihan yang telah dilakukan 3 pekan terakhir. We trained for 3 weeks, so I know what they will do. The only thing is that, you know, a game is always other than a training, but I believe in the play, so I'm not feeling that. All the players are in good condition, coach? Yes. About Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game. Seluruh pemain juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam gelaran ini. Vandenberg juga meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia dalam pertandingan di ajang ini. Dari deretan nama pemain yang dipanggil, kini tersisa 23 orang yang akan disiapkan dalam pertandingan yang dimulai Selasa besok. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A akan melakoni laga perdananya menghadapi Brunei Darussalam Selasa malam besok dan dilanjutkan melawan Filipina pada 18 Juli serta kontra Timnas Malaysia pada 21 Juli. Acara ini dipersembahkan oleh